Alright, dalam episode ini kita akan melanjutkannya untuk membuat satu migration, model, controller, dan factory. Sepertinya controller nanti, untuk sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana untuk struktur yang kita butuhkan. Relasinya bagaimana kita akan bahas di episode ini. By the way, sebelum kita melanjutkannya, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa kita akan membuat yang namanya social media. Jadi ketika misalnya Anda pernah bermain Twitter, kira-kira kayak gitulah yang ingin kita buat di sini. Cuman tidak terlalu lengkap seperti Twitter, yang penting Anda basicnya ngerti behind the scenes-nya bagaimana. Oke, kita akan banyak nanti belajar relasi di sini, kayak seperti misalnya belongs to many ataupun one to many. So, yang paling pertama saya akan pergi dulu ke root kita, karena ceritanya di timeline ini kita tidak boleh tampilkan dia ketika misalnya user belum login. So, kita akan pergi dulu ke web.php yang ada di root folder. Saya akan buat di sini satu root middleware itu untuk out, dan saya akan group dia di sini. Group function, dan kita akan masukkan dua root ini ke dalam sini. Seperti itu. Oke, karena di sini kita sudah mempunyai group untuk middleware out, maka di sini kita hilangkan dia. Jika sudah, sekarang harusnya kita bisa refresh di browser, dia akan otomatis pergi ke login page. Ketika misalnya kita loginkan satu orang, yang harusnya saya daftarkan dulu diri saya di sini ya, dan saya register, harusnya di sini kita sudah bisa mengunjungi timeline ini. Tapi ketika misalnya kita belum login, kita tidak akan bisa mengunjunginya. Dan harusnya sekarang kita bisa start untuk membuat tabelnya. So, pergi ke terminal PHP Artisan. Apa yang ingin kita buat yang pertama adalah modelnya. Apa nama modelnya? Kita buat nama modelnya itu adalah status. Di sini kita tidak butuh controller, tapi nanti kita butuh untuk sekarang karena kita untuk memikirkan dulu strukturnya bagaimana. Maka kita butuh di sini yang namanya migration factory. Sepertinya itu saya sudah cukup untuk sekarang ini. Saya akan enter. Jika sudah, dia akan memberikan 3 file untuk kita, model, factory, dan juga migration, yang bisa kita lihat tepat di harusnya jika misalnya kita lihat pada app, di sini ada model, ada status. Di database di sini ada factory, ada status factory. Dan untuk migration di sini harusnya ada status table, yang mana jika misalnya kita akan membuat beberapa field di sini yang kita butuhkan, seperti misalnya body untuk statusnya sendiri. Jadi ketika misalnya Anda tahu, ketika misalnya user buat status, kadang ada sosial media seperti Facebook itu tidak membatasi yang namanya isi karakter di dalamnya. Artinya kita bisa buat di sini teks, bukanlah string. Tapi jika misalnya Anda ingin membatasi, Anda bisa gunakan string. Kemudian di sini saya ingin membuat nama filenya apa, itu adalah body. Ya, jika misalnya Anda ingin buat status tidak ada masalah, namun di sini sudah status nama tabelnya, harusnya di sini jangan status lagi, nanti bingung sendiri. Oke, yang kedua ini adalah identifier. Identifier untuk apa? Jadi ketika misalnya kita sudah menyediakan website jasa yang artinya kita buka untuk semua orang. Nah, it's okay ketika misalnya Anda ingin membuat URL-nya itu berdasarkan ID. Ini kan unik nih bisa dibilang. Nah, jadi dia kan unik, artinya kita bisa buat dia sebagai identifier setiap post yang kita lihat. Kira-kira seperti itu. Namun itu tidak menggambarkan yang baik sebenarnya. Jika misalnya Anda menggunakan blog ya, Anda tahu bahwa ada Slack yang mana biasanya jika misalnya kita buat misalnya the first article, maka akan Slack-nya itu menjadi the first article. Bukanlah seperti ini, jadi 1 misalnya, 2 misalnya. Artinya jika misalnya Anda mempunyai website misalnya itu entah Parsinta misalnya, parsinta.com, terus Anda buat sini blog, terus Anda buat di sini 1, post 1, 2, 3, gitu kan tak make sense. Lebih make sense itu ketika misalnya Anda buat seperti ini. Inilah disebut dengan identifier. Biasa dia unik. Nah, begitu juga dengan status ini, karena kita tidak berpikir Slack, maka saya akan buat di sini string untuk identifier saja, dan harusnya dia akan unik di sini. Alright, jika sudah sekarang setiap status pasti ada orangnya. Jadi tidak mungkin aja tiba-tiba di Twitter itu ada status tapi tak ada orangnya. Tidak masuk akal sekali. Maka di sini saya akan memperkenalkan relasi untuk Anda yang namanya one to many. Setiap user bisa mempunyai banyak status dan setiap status bisa mempunyai satu user. Ingat ya, setiap user bisa mempunyai banyak ya, bukan satu. Namun setiap status tidak bisa mempunyai banyak user. Dia hanya bisa mempunyai satu user. Nah, relasi yang akan kita buat di sini adalah one to many ya. Dan begitu juga inverse-nya. Pertama di sini kita akan memperkenalkan yaitu adalah user ID. Ya, kenapa saya buat user ID? Karena di sini emang kita butuh user, ya bukan yang lain, bukan misalnya comment ID, bukan apa-apa. User, siapa posternya, kayak seperti itu. Nah, sini kita bisa buat table. Anda bisa buat di sini unsigned untuk big integer. Dia biasa akan membuatkan unsigned pastinya untuk data type-nya, dan dia juga big integer. Yang artinya dia kalau integer biasanya kan 11 atau 12 karakter aja, kalau big dia 20 seperti itulah. Nah, big integer ini sebenarnya disarankan di beberapa project ya. Jadi integer itu oke, tapi big integer harusnya lebih oke karena kita dianggap langsung mempunyai banyak data. Nah, tetapi jika misalnya Anda
oke menggunakan unsigned big integer ini tidak ada masalah untuk itu. Jika misalnya ingin dipersimpel bisa dengan cara Anda buat di sini for n ID untuk user ID. Nah kemudian for n ID ini kan sifatnya kan bergantung dengan satu table. Ya kan ketika misalnya usernya dihapus apakah ini tetap ada di sini. Anda bisa menggunakan yang namanya constraint. Ya kita buat di sini users. Untuk apa itu? Dan nanti ketika misalnya user yang bersangkutan dengan status ini kita hapus dari database, harusnya dia akan terhapus secara manual dengan catatan kita buat di sini on delete cascade. Nah ketika misalnya on delete cascade tidak ada, dia akan error ketika misalnya kita hapus karena dia masih bergantung sama user itu. Jadi statusnya tidak bisa kita hapus kecuali kita buat di sini on delete cascade, artinya ketika misalnya user kita hapus maka ini juga akan dihapus. Oke. Nah sekarang harusnya jika misalnya ini error, Anda bisa menggunakan seperti ini saja. Tidak usah pala pakai constraint karena ada beberapa yang MySQL-nya itu error gitu loh. Saya juga tidak tahu kenapa, mungkin hanya karena memakai MySQL yang lebih tinggi dari 57 ya. Tapi jika misalnya ini error, pastikan ini yang Anda pakai. Nah sekarang mungkin Anda bertanya di sini constraint ini maksudnya apa? Ini maksudnya memilih tabelnya, tabel apa gitu. Nah untuk saat ini kan ini user ID yang sudah pasti nama tabelnya itu adalah users. Ya kan maka di sini kita buat users. Jadi ini sesuaikan dengan nama tabelnya, bukan modelnya, tabelnya pastinya. Nah cascade ini artinya ya seperti yang saya bilang tadi, dia akan terhapus ketika misalnya usernya dihapus. That's it yang kita butuhkan, tidak ada lagi. Jadi nanti identifier akan kita letakkan saat kita melihat statusnya. Jika sudah, sekarang kita bisa pergi ke terminal kembali, PHP artisan migrate. Nah sekarang kita cek di database, harusnya sini sudah ada status yang mana itu masih kosong. Dan jika misalnya kita lihat strukturnya, untuk user ID dia buat big integer dan dia buat unsigned juga. Dan harusnya jika Anda lihat di sini status identifier itu juga unik ya, yang artinya jika misalnya ketahuan identifiernya sama maka dia tidak akan bisa. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa dia unik nanti untuk value-nya. Lanjut, sekarang kita bisa pergi ke status factory yang mana kita bisa membuat di sini field apa yang kita butuhkan untuk diinput secara manual dulu ya. Artinya kita tidak akan langsung bekerja di nyata, artinya kita akan bekerja dulu dengan Tinker. Coba saya buat di sini body, dan untuk requestnya kita buat di sini this factor sentence. Anda tidak harusnya bertanya karena saya sudah membahas ini di video awal-awal. Nah untuk identifier di sini kita akan buat dia str random. Nah jadi kalau Anda tidak tahu str random ini sama dengan kita membuat karakter. Nah 32 ini apa? Ini adalah isi dari karakter tersebut, mau berapa karakter. Sebelum kita lanjut kita import dulu str ini dari Illuminate support str yang jika Anda lihat itu ada di sini. Oke, jika misalnya Anda tidak tahu saya akan perkenalkan sebentar. Pergi ke terminal PHP artisan Tinker dan saya akan buat sini str random, misalnya kita buat 10, maka akan ada 10 karakter. Misalnya kita buat 32, maka akan ada 32 karakter. Namun yang di sini kita tidak butuh huruf besar. Yang kita butuhkan adalah huruf kecil, maka kita buat di sini str to lower str random 32 misalnya seperti itu. Enter. Maka di sini akan huruf kecil semua. Ini yang kita butuhkan. Oleh karena itu, sini kita bisa masukkan dia sebenarnya seperti ini. Anda jangan berpikir str to lower ini adalah built-in function yang dibuat oleh Laravel, melainkan dia adalah ada ketika misalnya Anda tidak menggunakan Laravel. Artinya dia memang ada ketika misalnya Anda menggunakan PHP yang disebut dengan PHP built-in function yang sudah ada by default. Oke. Nah di sini kita butuh user ID. Nah untuk user ID ini sebenarnya kadang agak sulit ketika misalnya Anda belum menggunakan Laravel 8 karena dia agak sulit berinteraksi dengan satu table yang lain gitu. Karena Anda menggunakan Laravel 8 ini agak mudah. Tapi ketika misalnya Anda tidak tahu, itu juga sangat sulit sebenarnya. Nah Anda tahu bahwa sebenarnya user factory sudah ada by default ketika misalnya kita install Laravel, yang mana jika misalnya kita buat di sini user factory itu sudah bisa. Jadi nanti ketika misalnya kita generate nanti status ini, maka dia akan membuatkan juga usernya. Saya akan import dulu user model ini ke dalam status factory ini. Ya, saya sudah masukkan di sini. Dan Anda tahu sebenarnya jika misalnya kita buka Tinker sekarang, saya akan exit karena ini harusnya akan di reset ketika misalnya kode kita sudah berganti ya. Dan silahkan boot up lagi PHP artisan Tinker. Pertama, saya akan ajari Anda bagaimana cara membuat status ya. Saya buat di sini up models status. Sini kita buat factory. Kita ingin membuat status berapa? Misalnya kita buat 25 misalnya. Enter. Sorry. Harusnya di sini bukan create 25, melainkan adalah count-nya yang 25. Ya, seperti itu. Sekarang kita enter. Di sini kita typo sepertinya ada identifier di sana. Coba dulu kita lihat indent dong. Identifier, sorry.
Sekarang coba kita exit lagi untuk Tinkernya, karena ingat apa yang kita rubah harusnya kita put up kembali Tinkernya. Kemudian jalankan komen yang tadi, enter. Maka sekarang status sudah dibuat di sini, dan jika misalnya kita lihat di tabel plus harusnya sudah ada beberapa di sini. Untuk statusnya ada 25 status, dan jika kita lihat usernya juga sudah dimasukkan di sini. Tapi sebenarnya bukan ini yang kita inginkan. Jika misalnya sekarang yang ini Anda lihat, setiap user mempunyai satu status. Ya, jika misalnya kita klik ini, maka dia akan langsung pergi ke user yang ini. Yang mana sebenarnya kita ingin di sini, bisa nggak satu user itu bisa mempunyai 5 status. Jadi jika misalnya kita mempunyai total 5 status, maksudnya 25 status berarti itu ada 5 user. Jadi kalau misalnya ada 25 status seperti ini, artinya ada 5 orang yang mempunyainya. Bagaimana cara menggunakannya? Itu sangat mudah, tapi jika tidak tahu itu terasa sangat sulit sebenarnya. Saya pergi ke terminal, saya exit dulu PHP artisan migrate fresh biar semua datanya hilang, refresh, maka hilang untuk status, hilang untuk user juga. Sekarang coba dulu saya perkenalkan kepada Anda bagaimana cara membuatnya 5 status untuk satu user. PHP artisan tinker, dan saya akan membuat di sini kita masuk di sini full namespace-nya, models user, dan kita buat sini factory. Nah, di dalam factory ini sebenarnya kita bisa membuat relasi ke tabel lain dengan cara hash. Di sini kita masukkan dulu untuk usernya sendiri, kita buat itu 5 dan kita buat sini create. Nah, di dalam hash ini kita butuh sebenarnya argumen. Apa itu? Biasa bisa kita buat itu dengan post atau statusnya lah. Kita masukkan dulu modelnya. Model status factory kita ingin berapa? Misalnya kita ingin dia 5. Jadi setiap user bisa mempunyai 5 status. Maka di sini kita buat up model status factory count 5. Kita enter. Dia akan error. Kenapa seperti itu? Dia error hanya karena bilang bahwa kau belum mempunyai relasi di tabelnya. Ya, artinya di table user belum ada relasi untuk status. Maka dia error. Nah, sekarang coba dulu pertama kita buat relasi dari user ke status. Nah, ini akan baru untuk Anda. Tapi yang jelasnya saya akan berusaha menjelaskan dengan sebaik mungkin karena ini agak sulit dipahami jika misalnya Anda memang sulit memahami kan gitu. Yang pertama, ingat kalau misalnya user bisa mempunyai banyak status, yang kita gunakan adalah relasi yang namanya one to many. Tapi ada key-nya yang namanya hash many. Coba saya buat di sini public function untuk misalnya status. Biasanya kan kalau mempunyai banyak artinya dia kan jamak. Maka di sini saya buat status. Dan sekarang di sini saya akan buat return this hash many. Kenapa hash many? Karena dia mempunyai banyak status. Oke, di sini saya akan perkenalkan apa nama modelnya, yaitu adalah status class. Nah, di sini kita tidak perlu memperkenalkan siapa status ini hanya karena mereka satu namespace. Kita lihat user.php namespace-nya itu adalah app model, begitu juga dengan status.php adalah app model. Oke, di user.php atau di user modelnya kita sudah mempunyai relasi ke status. Yang artinya sekarang harusnya komen yang tadi sudah bisa kita gunakan. Coba pergi ke terminal, saya exit. Dan saya buat lagi tinkernya, terus kita up down ya untuk keywordnya ya, biar supaya dia melanjutkan komen yang baru saja kita enter tadi. Nah, sekarang kita enter, harusnya sekarang dia sudah berhasil dan kita lihat di database ada 6 user. Jika misalnya kita perhatikan di status, di sini jika Anda lihat ada 25 status yang jika misalnya kita perhatikan 2 untuk satu user, 3 untuk satu user ya, 4 juga untuk satu user, masing-masing mempunyai 5. Yang mana sebenarnya ini yang kita butuhkan. Oke, sekarang jika misalnya saya exit di sini dan saya PHP artisan migrate fresh lagi, biar supaya memastikan bahwa datanya kosong lagi. Dan kemudian saya ingin memperkenalkan keyword baru lagi, PHP artisan tinker. Tadinya saya sudah menjelaskan bahwa ini bisa dilakukan. Tapi jika misalnya Anda tidak mau seperti itu, karena panjang kali, bisa dipersimpel sebenarnya dengan cara app models user. Kita buat di sini factory. Dan di sini karena kita sudah mempunyai yang namanya relasinya, seperti yang Anda lihat tadi di sini, statuses, ini bisa kita gunakan sebagai identifier di keywordnya dengan cara hash statuses. Kita buat di sini value-nya itu misalnya 5. Jadi setiap user bisa mempunyai 5 status. Dan di sini kita bisa buat count 5. 5 user dan 25 status. Kenapa seperti itu? Ya, karena setiap user akan mempunyai 5, jadi berarti totalnya 25. Jika misalnya kita buat di sini 2, berarti total statusnya adalah 10. Oke, kira-kira seperti itulah. Dan di sini coba kita buat dulu usernya itu 10 lah. Ya, berarti totalnya nanti
5 kali 10 50 berarti ada 50 status. Kita create, jika Anda lihat tidak ada error dan artinya kita sudah berhasil sebenarnya. Refresh di Table Plus. Ada 10 user berarti ada status 50. Iya kan, betul kan? Nah, masing-masing orang itu mempunyai 5. Sama seperti sebelumnya. Cuman cara ini jauh lebih simple. Nah, sekarang bisa nggak kita lihat dulu user yang punya status ini siapa gitu? Nah, bisa sebenarnya. Saya buat di sini dulu user. Kita buat di sini user 1 lah. App, models, user, kita buat di sini find ID 3 atau 4 lah. Ya, berapapun lah. Nah, jika sudah, sekarang di sini kita buat user 2, app, model, user, find, kita buat di sini 6. Nah, di sini kita enter dan sekarang bagaimana cara kita melihat statusnya? Ya, mungkin Anda berpikir pertama itu adalah melakukan seperti ini. App, models, status, where ID, ya kan Anda bisa tahu lah. Bukan where ID tapi where user ID sama dengan misalnya user 1. Dan kita buat di sini get biar supaya tampil semua. Enter. Maka muncul dia harusnya. Namun ini tidak muncul. Hanya karena di sini kita buat user 1. Harusnya kita buat di sini bukan user 1, melainkan adalah user 1 ID. Maka akan muncul semua statusnya. Jika Anda ingin melihat misalnya cuman bodinya, Anda bisa buat di sini body misalnya seperti itu. Enter. Maka akan body aja yang muncul. Atau Anda bisa plug lah. Seperti ini. Maka akan muncul 5 status yang dipunyai oleh user ID 1. Namun sebenarnya jika misalnya Anda tidak tahu, bisa seperti ini. Users 1 status. Enter. Sama aja hasilnya kan? Coba kita plug dulu dia. Plug misalnya untuk bodinya aja. Enter. Maka sama saja ketika misalnya Anda run yang ini. Tidak ada bedanya kan? EOS, di sini juga EOS. Nah, ketika misalnya kita lihat untuk user status, harusnya ini kita plug aja ya, biar supaya kecil dia. Plug untuk body, muncul. Tapi user 2 apakah muncul? Coba kita tes. Nah, berbeda kan? Artinya ketika misalnya usernya tidak ada, artinya coba dulu kita buat yang tidak ada lah usernya. Ya, coba dulu kita buat di sini. Satu user lah kita create dulu. User factory, kita buat di sini create. Artinya dia akan last user harusnya, yaitu adalah Gucci Dutch. Dan coba kita buat sini app model user latest first. Dan coba kita buat di sini user 3. Maka dia adalah Gucci Dutch. Nah, user 3 kan tidak mempunyai status. Coba kita buat di sini statuses plug body. Maka dia akan tidak ada. All-nya error. Tapi ketika misalnya usernya mempunyai status, maka dia akan punya di sini. Oke, harusnya Anda sudah paham sekarang bagaimana sebenarnya cara-cara kerjanya. Bisa dengan menggunakan status Anda buat where-nya di mana authenticated user, atau Anda bisa menggunakan seperti ini. Oke, harusnya sekarang kita bisa lanjut di video berikutnya untuk bekerja dengan controllernya. So, jika sudah, I will see you in the next video.